Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam habibah ilayya dunya bil thalathin atiban nisa'ul ta'im fi shalah. Tiga hal yang aku senangi, yang aku sukai dalam urusan dunia ini, yang pertama adalah bau wangi atau minyak wangi, yang kedua adalah perempuan atau istri yang solehah, dan yang ketiga adalah tentangnya jiwa perasaan bermunajat di dalam sholat. Lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa qala Sayyidina Abu Bakar anna habibah ilayya dunyakum thalathun julusu baina yadayka wa irwaika wassalatu 'alaika wa infaqu ma 'alaika. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau aku tinggal yang aku senang dalam urusan dunia ini, yang pertama adalah duduk di hadapanmu ya Rasulullah, lalu yang kedua adalah membaca salawat dan salam kepada engkau ya Rasulullah, dan ketiga menginfakkan hartaku kepada engkau ya Rasul untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa ana habibah ilayya dunyakum thalathun, kata Sayyidina Umar, tiga hal yang aku senangi aku dalam urusan dunia ini, yang pertama adalah amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, kebajikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa iqamatul hudud, dan menegakkan hukum syariat atau menegakkan batasan-batasan atau hukum syariat. Wa qala Sayyidina Utsman bin Affan, dan kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa ana habibah ilayya dunyakum thalathun, kalau tiga hal yang aku senangi, aku suka dalam urusan dunia yang pertama adalah amut ta'am, memberi makan atau mengajak makan, wa ifsahus salam, dan menebarkan salam perdamaian, wa qiyamul lail wan nasu niyam, dan ibadah di tengah malam sementara manusia lain sedang bertidur. Wa qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa anna habibah ilayya dunyakum thalathun, tiga hal yang aku senangi aku kemarin dalam urusan dunia yang pertama adalah darbu fis sayfi, memukulkan pedang atau jihad fisabilillah, lalu wa ikra'u dhaifi, dan menjamu tamu, wa shaumu fis sayfi, dan puasa di musim panas. Wa nazala Jibril, lalu turun ke Jibril, wa qala, berkata, wa ana habibah ilayya dunyakum thalathun an-nuzul an nabiyyin, kata malaikat Jibril, lalu turun malaikat Jibril, maka Jibril berkata, tiga hal yang aku senang dalam urusan dunia kalian, yang pertama adalah turun kepada para nabi, wa tabligh risalah lil mursalin, dan menyampaikan wahyu atau risalah kepada para rasul, wa alhamdulillah rabbil alamin, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Wa qala inna Allah ta'ala yaqul, lalu malaikat Jibril berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana habibah ilayya dunyakum thalathun, kata Allah, tiga hal yang aku senang dan suka dalam urusan dunia kalian, yang pertama adalah lisanun dzakirun, hati yang berzikir, yang kedua adalah wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, yang ketiga adalah wal jasadu ala balai sabirun, dan diri yang berat ketimpa musibah ujian bisa sabar. Nah, ini semua yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang telah menyampaikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal. Lalu dikatakan oleh ulama, fal amu bi hadza kulli min alamatil mahabbah liman arada an-dukhul fi qawli sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengamalkan sebagian besar daripada ini tadi, yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat, dan Jibril, Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa semua, tapi ada sebagian besar bisa diistiqomahkan, diamalkan. Min alamatil mahabbah, termasuk daripada tanda-tanda ciri-ciri cinta, di mana rabda dukhul, bagi orang yang ingin masuk dalam kategori hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man habbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepadaku maka dia akan bersama dalam surga. Nah, itu kan Rasulullah. Lalu khulafa'ur rasyidin, malaikat Jibril, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadis ini sampai kepada arba'atul a'immah, walamma wasala hadzal hadis, tatkala hadis ini sampai kepada ila laimatil arba'ah, kepada imam empat madhab, ya. Imamatil arba'ah yaitu Imam Hanafi dan Imam Hanifah, lalu juga Imam Maliki atau Imam Malik atau Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, dan juga Imam Hanbali atau Imam Ahmad bin Hanbal. Empat imam di mazhab dalam fikih, dalam syariat, di manhaj ahli sunnah wal jamaah, dalam manhaj sunnah wal jamaah. Ketika sampai hadis ini, waqal Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah atau Imam Hanafi, muassis daripada mazhab Hanafi, wa ana hubiba ilayya dunyaku thalathun,
Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Hanafi, kalau aku tinggal yang aku senangi, yang aku sukai dalam urusan dunia dan ini, yang pertama adalah tahsilul ilmi fi tulil layali. Tahsilul ilmi fi tulil layali, menghasilkan ilmu di sepanjang malam. Imam Abu Hanifah menghasilkan ilmu di sepanjang malam. Jadi bagaimana Imam Abu Hanifah itu karena tidur malam. Jadi semalaman mutola'ah, murajaah, ta'lim, mengkaji ilmu di sepanjang malam. Itu Imam Abu Hanifah, haus dengan ilmu, luar biasa. Bagaimana doa Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ay muslimatin. Sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Khususnya ilmu din, yakni fardu ain bagi setiap diri, setiap individu daripada seorang muslim atau muslimah. Dan ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Dan banyak sekali keterangan hadis dari Rasulullah SAW mengenai keutamaan ilmu. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau orang itu ingin dunia maka harusnya dengan ilmu. Kalau ingin akhirat ya dengan ilmu. Kalau ingin keduanya dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Maka begitu juga kalam-kalam daripada ulama-ulama kita. Antaranya itu Imam dalam kitab Zubat, Imam Ahmad Syuaib mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudun la tuqbalu. Setiap orang siapapun dia, kalau dia beramal dengan tanpa ilmu, tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu ditolak, sia-sia, tidak diterima. Orang beramal dengan tanpa ilmu, nggak tahu caranya. Mau ibadah tanpa ilmu, nggak tahu cara ibadah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh paling gampang, orang mau sholat, mau beramal ibadah, mau sholat tapi tidak tahu, tidak punya ilmunya, dia sholat tanpa wudu, yang nggak sah sholatnya. Itu contoh paling gampang. Dan begitu pun juga yang lainnya. Jadi begitu pentingnya ilmu. Makanya Imam Abu Hanifah menempatkan yang pertama di dalam yang dia sukai dalam urusan dunia, dunia. Yang anda suka itu yang pertama itu menghasilkan ilmu di sepanjang malam. Untuk kegemaran daripada Imam Abu Hanifah, setiap malam mutola'ah, murajaah itu, membahas, mengkaji ilmu-ilmu di setiap malam, dia mau belajar ta'lim. Kalau kita gimana mengikuti Imam Abu Hanifah, ya nggak bisa kita. Ada orang-orang nih, tapi setidak-tidaknya, walaupun kita tidak sepanjang malam, setiap sepanjang malam kita memberkatkan untuk ilmu, kita nggak sanggup. Bukan magobnya kita. Kalau kita bangun ya 2/3 malam atau bangun jam 3, oke lah, setengah 4 oke lah. Ya, untuk ibadah. Ya udah, tapi kalau sepanjang malam tuh dilayani, sepanjang malam bahas ilmu terus sampai menjelang fajar, kan nggak sanggup kita. Tetapi setidak-tidaknya ada, walaupun sedikit, belum kita tidur kan, atau ketika kita bangun tidur yang ahsan ya sebelum kita tidur. Setidaknya ada yang kita baca, walaupun sedikit ilmu, ya, mutola'ah, murajaah. Kitab-kitab ini sekarang kan banyak bahasa. Kalau kitab-kitab ulama ini banyak kan kita bahasa Arab. Arabnya lagi Arab ini lagi Arab Buku lagi Arab Gondrong kamu bacanya. Terus sekarang ini banyak udah kita udah diterjemahkan, tapi lihat dulu ya terjemahnya, lihat penerbitnya, banyak sekali kita gitu. Paling tinggal dan kita kalau mau tabarukan, ya, menuai barokah, menuai keberkahan dari cahaya ilmu. Ini ada kitab yang kita tahu terkenal, itu kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu kitab yang penuh dengan keberkahan. Di setiap pondok pesantren itu dipakai itu kitab. Ya. Itu ulama meninggalnya di Indonesia, kubur tanah apa pun. Safinatun Najah, saya segera lah Jomi. Kita nabal, makanya nggak ada lagi sekarang buku sudul zaman pemerintah untuk gubernur Ali Sadikin itu makanya sana langsung digusur semua. Dan itu kita Safinatun Najah luar biasa. Kemudian keberkahan di sini apa? Itu tentang tata cara amal ibadah, mulai dari dasar, ya, dari tohara, wudu, sholat dan seterusnya. Itu udah banyak kita baca itu untuk tabaruk jangan sengaja kita untuk menambah ya pemahaman kita. Itu bagus, minimal ya. Jadi harus ada paling enggak, walaupun kita nggak bisa seperti Imam Abu Hanifah sepanjang malam menghasilkan ilmu ya.
setidaknya ada walaupun sedikit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Imam Abu Hanifah, watarku tarafu'i wa ta'ali. Aku senangnya supaya dalam urusan dunia ini meninggalkan tarafu' wa ta'ali, bermegah-megahan dengan dunia, wa ta'ali, dan bertinggi-tinggian kedudukan. Itu aku suka untuk ditinggalkan, untuk dijalani. Jadi dalam urusan dunia dia yang senangi dalam urusan dunia tidak bermegah-megahan dan tidak bertinggi-tinggian kedudukan. Kenapa? Karena semuanya ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa walahu alimun muta'alliman. Gimana di dalam hadisnya Rasulullah SAW, hadis qudsi, Allah SWT menyampaikan ad-dunya mal'unatun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan dilaknat, terkutuk dan dikutuk oleh Allah SWT beserta isinya. Dunia sama isinya semuanya dilaknat, semuanya dikutuk, terlaknat dan dilaknat oleh Allah SWT. Illa dzikrullah, kecuali orang yang ingat Allah, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan Allah, dia tahu diri siapa dia, siapa Allah. Orang tahu diri namanya. Makanya banyak kan manusia ini banyak tidak tahu diri. Kalau dia itu hanyalah seorang hamba yang hina, yang di hadapan ada Tuhan yang maha besar, maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, Allah Jalla wa Ala. Makanya di dalam salah satu di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan di dalam tafsir itu, di dalam penjelasan dan tafsirannya mengenai al-ai illa liya'budun, yakni ai illa liya'rifun. Artinya apa? Agar tahu, agar mengetahui, agar mengenali. Maksudnya apa? Tahu diri kita ini siapa, Allah itu siapa. Jadi tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Supaya hamba ini, supaya makhluk ini tahu diri bahwasanya dia itu, mereka itu hanyalah seorang hamba. Nah, jadi kata Imam Abu Hanifah, dia tidak suka bermegah-megahan dunia dan bertinggi-tinggian kedudukan. Kenapa? Sudah dia sudah paham dan resap di dalam jiwanya bahwasanya apa? Yang dunia ini bakal ditinggalin. Gak ada yang abadi, gak ada yang kekal. Harta banyak, rumah mewah, istri banyak sekalipun, anak banyak juga akan meninggalkan, akan kita tinggalkan. Semuanya akan ditinggalkan. Karena apa? Ditinggalkan apa? Dengan kematian, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita tidak boleh hidup dengan bermegah-megahan, bukan artinya tidak boleh untuk bertinggi-tinggi kedudukan, tapi tidak ada yang tersentuh di dalam jiwa, boleh tidak tersentuh dalam dia, tidak rusak hati, tidak rusak keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali jalan-jalan setan. Apabila orang itu sudah dia penuh dengan kemegahan duniawi, ketinggian pangkat duniawi, setan masuk, akhirnya rusak dan dia punya jiwa. Hanya penuh dengan kibir, sombong, takabur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Hanifah dia mengatakan apa? Dia mengatakan watarku tarafu' wa ta'ali, dan meninggalkan bermegah-megahan dengan bermegah-megahan dunia dan bertinggi-tinggian kedudukan. Lalu yang ketiga yang harus senangi kata Imam Abu Hanifah, wa qalbun min hubbid dunya khali. Wa qalbun min hubbid dunya khali, dan hati yang sunyi, yang kosong dari apa? Dari cinta kepada dunia. Maka Nabi SAW dan bersabda, baginda besar Muhammad SAW, hubbud dunya rasul kullul khati'ah. Sabda Rasulullah SAW, cinta kepada dunia, ya, cinta kepada dunia itu pangkal muasal dari seluruh kesalahan, seluruh kebinasaan, seluruh kecelakaan. Jadi orang itu celaka, tidak selamat di dunia dan akhiratnya. Apa pangkal penyebab ini? Masalahnya itu adalah pangkal masalahnya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Artinya apa? Dia cinta, benar-benar cinta sama dunia. Makanya dia pernah Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya nanti di akhir zaman umat ini, ya, yang umat Islam ini di akhir zaman
umat ini nanti akan menjadi santapan, seperti santapan di meja di hidangan yang makan oleh kaum lainnya. Lalu bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita segitu? Tidak, kata Rasulullah. Jumlah kita banyak, jumlah umat itu banyak, tapi ya terombang-ambing seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kena penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubud dunia, makhaful maut. Cinta sama dunia dan takut mati. Cinta sama dunia dan takut mati. Akhirnya apa? Umat ini tidak ada kekuatan. Dia terombang-ambing seperti itu. Banyak sih banyak, tapi terombang-ambing seperti buih di lautan. Itu terbawa sana, terbawa sini. Kenapa? Sebagian besar, bukan semua, tapi sebagian besar untuk umat akhir zaman ini karena penyakit wahan, cinta sama dunia dan takut dengan kematian. Ya. Makanya kata Imam Abu Hanifah, yang aku senangi dalam dunia ini wakalbun dan hati yang kosong, ya, sunyi daripada cinta kepada dunia. Wakalbun dan hati dunia khali. Itu tiga hal yang disukai, yang disenangi oleh Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, hadis ini pun ketika sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Malik itu muassis daripada mazhab Maliki. Wa qala Imam Malik, yang berkata Imam Malik, wa anna hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Dan aku, kata Imam Malik, tiga hal yang aku senangi, yang aku sukai dalam urusan dunia. Yang pertama adalah apa? Mujawarata raudatihi sallallahu alaihi wasallam. Mujawarata raudatihi sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan raudhahnya Rasulullah. Maksudnya apa? Dekat. Dia nggak mau jauh dari raudhahnya Rasulullah SAW. Yaitu berarti tinggal di kota Madinah. Lalu Masjid Nabawi itu ada namanya raudhah. Sepenggal tanah surga, artinya taman surga itu. Tempat majelisnya baginda besar Muhammad SAW. Paling sering Rasulullah di situ menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempat Rasulullah menjelaskan, menyampaikan hadis-hadisnya di hadapan para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu tempat itu namanya raudhah. Yang mana kalau kita doa di situ mustajab insyaallah. Kayak orang kalau umrah apalagi haji, ya di situ kalau udah masuk raudhah, wah berebut. Karena itu tempat yang mustajab dan penuh dengan keberkahan. Entah ampun kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa itu tempat raudhah di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi. Nah, Imam Malik muassis daripada mazhab Maliki, dia bilang apa? Mujawar itu raudhatun Nabi SAW. Dan aku senangi di dunia ini yaitu bertetangga atau berdekatan dengan raudhahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik itu memang tinggalnya di kota Madinah. Dan diriwayatkan bahwasanya Imam Malik itu kalau berjalan di kota Madinah itu tidak pernah pakai alas kaki. Tidak pernah. Imam Malik di kota Madinah di zaman beliau tidak pernah jalan itu pakai alas kaki. Kalau kita sudah sampai putus, kita punya terbakar lampu, kita punya kaki. Tapi di zaman itu mungkin masih pasir, ya. Bukan seperti sekarang sudah aspal semua segala macam. Kenapa alas ditanya oleh orang, kenapa Imam, kenapa antum ini berjalan di kota Madinah selalu nggak pakai alas? Nggak pernah pakai alas kaki. Dijawab oleh Imam Malik, kenapa? Karena ini tanah yang kita injak, ini tanah dengan penuh keberkahan. Karena Rasulullah SAW belum menginjak tanah ini. Negeri Madinah. Rasulullah tinggal di kota Madinah. Waktu itu ada tanah-tanah di sana itu, ya bekas diinjak oleh baginda besar Muhammad SAW. Dijak oleh orang-orang mulia itu, sahabat-sahabat yang baginda besar Muhammad SAW. Makanya Imam Malik itu dia nggak pernah berjalan di kota Madinah itu menggunakan alas kaki. Nah, Imam Malik luar biasa. Lalu yang kedua kata Imam Malik, wa mulazamatu turbatihi, dan selalu berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Imam Malik itu senangnya tinggal di Madinah, artinya nggak mau jauh dari atau senangnya dekat dengan Rasulullah. Lalu
selalu berziarah ke makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aneh bin ajaib apabila ada orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dia melaksanakan satu ibadah itu umrah ataupun haji, sudah sampai di tanah suci, nggak mau berziarah ke makamnya baginda besar Muhammad SAW. Aneh bin ajaib. Ya. Makanya ada orang pernah sampaikan bagaimana kisah orang yang lahir besar dan meninggal di Madinah, lahir besar dewasa berkeluarga meninggal di Madinah, disolatkan di Masjid Nabawi, jenazahnya dikuburkan di pemakaman Baqi. Begitu mau dimakamkan, jenazahnya nggak mau menghadap ke liang lahat, sampai 3 kali menghadap ke liang lahat, balik sendiri, dihadapkan ke arah kiblat, liang lahat ke arah kiblat, balik lagi sampai 3 kali, dan ditutup diurut. Ternyata apa itu orang? Setelah beberapa bulan kemudian ditanyakan kepada keluarganya, khususnya istrinya, kata istrinya, suami saya orang baik, lahir dan besar di Madinah, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, sholat sunnah nggak pernah tidak, puasa sunnah jalan terus, sedekahnya banyak, ibadah malamnya banyak, baca Qur'annya banyak, ya, sama tetangga, sama keluarga, sama kerabat baik. Tapi satu hal, bayang 5 waktu sholat di Masjid Nabawi. Satu hal yang aku perhatikan, suamiku berpuluh tahun tinggal di Madinah, sekalipun dia tidak pernah ziarah ke makam yang baginda besar Muhammad SAW. Sekalipun tidak pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Allah campakkan, Allah tolak iman Islam ihsan dia. Kenapa aku tidak ada takfir, ta'lim kepada baginda besar Muhammad SAW? Dalam dunia tidak ada untuk memuliakan dan mengagungkan baginda besar Muhammad SAW. Bagaimana dia mau cinta Rasulullah SAW? Allah buka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau ditolak iman Islam ihsannya, bagaimana buktinya? Ya buktinya jenazahnya nggak mau dihadapkan ke arah kiblat, dilihat balik lagi. Dihadapkan ke arah kiblat, balik lagi. Saya 3 kali berarti ditolak oleh Allah iman Islam dan ihsannya. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita keluarga kita berziarah ke makam mulia baginda besar Muhammad SAW beribadah dalam suci. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Imam Malik yang dia sukai. Ya. Yang kedua, mulazamatu turbatihi, dan senantiasa selalu berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga yang aku senangi dalam urusan dunia ini, yang ketiga adalah ta'zimu ahli baiti, dan memuliakan mengagungkan ahlul baitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang ini banyak sekali upaya-upaya, ya, dari segelintir orang yang berupaya untuk menggiring opini dan mengajak umat untuk benci kepada keluarganya baginda besar Muhammad, untuk tidak ada cinta kepada keluarganya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari zaman dulu, dari zaman berapa? Sudah sejak dari zaman Imam Hasan, Imam Husain sudah ada. Bagaimana kita lihat dalam sejarah, Imam Husain meninggalnya di mana? Dibunuh, dipenggal kepalanya, dibantai. Bagaimana Imam Hasan dibunuh, diracun. Begitu juga keturunan kepada 2 imam ini. Sebagian besar itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Termasuk Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu ya salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Ja'far Shadiq salah satu gurunya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Hanafi itu salah satu muridnya itu Imam Malik. Imam Malik salah satu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu muridnya siapa? Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Nah, mereka itu berujung bermuara gurunya siapa? Yaitu Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu selalu dikejar-kejar untuk dibunuh. Pindah-pindah terus tempat. Gak pernah lama bermukim di satu tempat. Begitu juga Imam Musa Al-Kazim meninggal dibunuh, diracun sampai meninggal wafat, itu diracun dan banyak sekali yang lain. Sampai dengan sekarang ini pun banyak daripada upaya-upaya orang untuk mengajak daripada umat ini tidak suka benci pada ahlul baitnya baginda Muhammad SAW. Nah Imam Malik yang aku sebenarnya suka dalam urusan dunia, yang ketiga adalah wa ta'zim ahli bait Nabi SAW, memuliakan keluarganya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 hal yang sangat disukai oleh Imam Malik. Wa qala Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa ana ahli bailai dunia itu thalathun, dan aku 3 hal yang aku senangi, yang aku sukai dalam urusan dunia ini. Yang pertama adalah al-khulqu bin talaffufi,
berbudi pekerti dengan sikap penyayang. Syafi'i, ya. Berbudi pekerti dengan sikap penyayang, lembut santun, itu disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Enggak keras itu, bukan keras, tegas. Dan yang dia sukai, dia senangi, kata Imam Syafi'i, yang senangi itu yaitu berbudi pekerti dengan sikap yang penyayang, yang penyantun. Lalu watarku ma yu'addi ila takallufi, dan yang kedua yang sukai dalam urusan dunia, ya, meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kepada pemaksaan. Jadi kalau gara-gara sesuatu ini bakal menyebabkan kepada pemaksaan, lebih ditinggalin. Orang ini kan banyak juga ada orang memaksakan diri, lagi dalam hal kebutuhan. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Besarlah pasak daripada tiang. Itu yang terjadi orang. Nah, kira-kira yang ini bakal memaksakan, lalu dia ditinggalin. Nah, itu hal-hal yang itu yang disukai oleh Imam Syafi'i, ya. Meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kepada pemaksaan. Bila kalau ini akan menimbulkan jadi pemaksaan, lalu dia ditinggalin. Ini lihat urusan ini, wajah bakal jadi pemaksaan, dan tinggalin itu aja. Ya, itu yang senang disukai oleh Imam Syafi'i. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah wal-iqtida'u bi tariqit tasawuf. Wal-iqtida'u bi tariqit tasawufi. Dan mengikuti, ya, jejak di jalan tasawuf. Yang seperti itu, ya, sufi. Gila aja kalau orang mengatakan bahwa sufi sesat itu macam Imam Syafi'i, orang dia bersenang mengikuti jejak tasawuf atau sufi. Ya, maksudnya tasawuf itu apa sih? Sufi itu menjaga hati, itu aja sebenarnya. Ya. Orang itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri seorang manusia itu pertama apa? Hatinya. Hati sentral tempat pengomanan pertama kepada hamba itu adalah dilihat oleh Allah apa? Hatinya dulu. Orang sholat mau 1000 rakaat tapi hatinya kemana-mana, nggak ada nilainya sholat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 rakaat. Hatinya kemana-mana, tidak ada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa, dan tidak ada nilainya sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang itu untuk bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus dengan hatinya. Nggak cukup dengan lahiriah dan fisik doang. Ya, fisik ini casing, jadi ilmu dapat ilmu fikih, misalnya fisik itu, ya, kulit. Tapi intinya di mana? Dari hati. Untuk membenarkan hati itu dengan apa? Ya, dengan ilmu tasawuf tadi. Ilmu tasawuf ini cabang daripada namanya ihsan. Itu ilmu tasawuf apa isinya sebenarnya gimana sih ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu isinya untuk jaga hati, bersihkan hati. Bagaimana caranya kita ini supaya bisa bersihkan hati kita, itu aja. Ya, ada orang kita tetangga kita, namanya dia kedapatan diberikan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan rezeki sehingga dia bisa beli mobil lagi, belikan anaknya motor baru. Di dalam hati kita merasa senang, itu bahagia. Masya Allah, alhamdulillah tetangga kita, ya, ekonominya meningkat. Itu sudah bertasawuf orang. Itu sudah bertasawuf. Itu masalah bertasawuf. Bersihkan hati, nggak mau ada sudah sampai hati ini ada kibir, ada buhur, kebencian, ada suuzon, ada riya, ada ujub, dan lain sebagainya, penyakit hati. Untuk mengetahui itu penyakit hati ini dan cara mengatasinya harus dengan ilmu. Nah, ilmunya itulah ilmu tasawuf. Itu saja. Ya. Mana ada orang seperti apa ya? Tasawufobia, nah kalau katakan ada orang seperti orang kafir itu Islamofobia, jadi tasawufobia sangat alergi sama tasawuf. Bilang apa dikira-kira tasawufnya pak ilmu sesat, misalkan mau dalil min dalil. Padahal ilmu tasawuf ini berujungnya sanadnya ke mana? Yang ke Rasulullah SAW. Semuanya, makanya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibawa sebagian besar daripada ulama Sunnah Jamaah. Apabila orang itu seorang ulama fikih, alimul alama, ya, fis syariah, seorang yang alim, sangat alim,
di dalam ilmu syariat, tapi ilmu fikih. Dia tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia bisa terjerumus menjadi seorang ulama yang munafik. Nah, kata ulama tasawuf. Lalu kata ulama fikih, ya, apabila seorang dia mempelajari tasawuf, dia tidak mempelajari ilmu fikih, maka dia bisa terjerumus kepada jadi zindik. Orang belajar fikih, dia belajar tasawuf, dia bisa jadi fasik, bisa jadi munafik. Belajar fikih aja, dia nggak belajar tasawuf. Dia belajar casing aja, nggak bagusin casing doang, bagusin bagian luar doang, lahiriah. Memang perlu aja itu, tapi jangan lupa di dalam juga hati kita. Ya. Nah, kalau orang belajar, dia belajar fikih aja, dia belajar syariat aja, dia belajar bagusin casing aja, bagusin luar, tapi jangan bagusin dalam. Bisa jadi terjerumus ke kemunafikan. Nah, begitu pun sebaliknya, orang belajar dia belajar dalam aja, membersihkan hati, tapi dia nggak belajar ilmu syariat, bisa jadi zindik. Ya, ini itu kan artinya apa? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dilepaskan. Ya. Ilmu lahiriah dan ilmu batiniyah, karena diri kita berapa kali sampai ke diri kita ini ada dua, zahirah wa batinah, lahiriah dan batiniyah. Kalau kita minta berdoa kepada Allah, minta diberikan kekuatan, ya, lahiriah dan batiniyah. Ya, untuk minta kekuatan lahiriah doang, badan doang buat hati melemah, cuma, ya. Jadi lahiriah dan batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang disenangi oleh Imam Syafi'i, wal iktida'u bi talaqit tasawufi, ya, menempuh mengikuti jejak jalan tasawuf. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku tidak ada yang aku senangi, yang aku sukai dalam urusan dunia, yang pertama adalah mutaba'atun Nabi fi akhbarihi. Mutaba'atun Nabi fi akhbarihi, mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam semua hadis-hadisnya. Rasulullah SAW uswatun hasanah, kita paham itu semua. Nah, kegemaran daripada Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali ini, diantaranya yang pertama itu mengikuti Rasulullah SAW dalam semua hadis-hadisnya. Jadi semua sunnah-sunnahnya baginda besar Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah itu kan banyak. Kita nggak bakal bisa ngikutin semuanya, nggak bakal mampu, kita nggak sanggup juga. 70% nggak sanggup, 50% nggak sanggup, 25% nggak sanggup kita. 10% nggak sanggup, 5% insya Allah masih bisa. Artinya mengikuti dan dijalankan terus setiap hari. Istiqomah, bukan cuma sekali-sekali doang. Ya, diistiqomahkan setiap hari. Banyak sekali sunnah-sunnahnya dari besar Muhammad SAW dalam hal ibadah dan luar ibadah. Itu maksud bagian daripada bagian sunnah, bukan dalam ibadah saja. Contoh makan. Ya kan? Makan itu kan banyak dalam etika, ya. Dan kita bahas itu etika dalam kitab Isra'atul Ma'awana itu bagaimana etika adab makan sesuai dengan sunnah baginda besar Muhammad SAW. Posisi itu duduk, ya, dengan tangan kanan, dengan ini, dan banyak sekali itu sebagai daripada sunnah-sunnah. Etika minum itu banyak ya, di dalam etika minum itu sunnah-sunnahnya baginda besar Muhammad SAW dan lain sebagainya, banyak sekali, luas sekali. Yang penting kita bisa istiqomahkan dan digosokkan, disengajakan di dalam hati. Rasanya kita makan, dia makan tangan kanan, dan dulu kita diajarkan dari kecil semuanya makan dengan tangan kanan. Tapi kalau nggak digosokkan dalam hati, kenapa kita makan tangan kanan? Kamu ikutin Nabi Muhammad SAW, beda. Ya. Orang sholat nggak pakai niat, sah nggak sah sholatnya. Kita harus ada digosokkan, ditanamkan di dalam jiwa kita. Ya. Ini Nabi Muhammad, Rasulullah. Begitu baru ada yang namanya nanti takrim atau ta'zim. Ya, kemudian mengakukan orang yang namanya rindu sama baginda besar Muhammad SAW, rindu, ya. Mengamalkan sunnah, ingat sama Nabi. Nah,
Mengamalkan sunnah, ingat sama Nabi Muhammad SAW beribu. Sholat sunnah, ini ajarannya Nabi sholat sunnah. Apalagi hal-hal di luar ibadah. Wah, Masya Allah. Dari cara berpakaian, tangan kanan dulu kalau pakai meja, sebelah kanan dulu masuk, baru sebelah kiri dan sebagainya. Ya nggak begitu pakai sendal segala macam. Cara berjalan, cara duduk, cara bicara, semuanya. Biar ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi. Nah, itu orang tersambung hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Ya kan? Dan lagi man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di dalam surga. Wa qala Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau orang tadi dia mengikuti sunnah segala sunnahnya Rasulullah SAW, ya, dia mengikuti sunnah. Ya sebenarnya sudah ada sunnah itu sudah ada dalam kebiasaan kita tanpa kita sadari. Nah itu tadi akibatnya karena tanpa kita sadari tanpa ilmu tadi. Jadi hal yang biasa. Orang makan dengan tangan kanan itu hal yang biasa. Enggak, sudah kebiasaan umum. Mau orang Islam, mau orang kafir, makanya dengan tangan kanan gitu kan. Jadi hal yang biasa, hambar aja. Tapi kalau dipahami, oh, kenapa kita makan tangan kanan dan tangan karena kebiasaan? Oh, salah. Kenapa? Karena Rasulullah makan pakai tangan kanan. Ingatnya ada rujukan. Rujukannya mana? Karena Nabi Muhammad. Kenapa minum harus duduk? Karena Rasulullah minumnya duduk dan dengan tangan kanan. Kenapa pakai baju harus sebelah kanan dulu? Karena Rasulullah mengajarkan begitu, pakai baju sebelah kanan dulu. Ya. Dan lain dan sebagainya banyak sekali ya, dalam rutinitas aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita rujukkan itu yang tadinya hal yang biasa, tapi kita rujukkan ke Rasulullah, memang itu adanya seperti itu. Itu ya karena bagian dari sunnah yang bagian dari Rasulullah. Nah itu untuk cara untuk menimbulkan jiwa di dalam jiwa kita ini rasa takrim, ta'zim wa mahabbatin Nabi, memuliakan, mengagungkan, mencintai baginda besar Muhammad SAW. Baru hidup itu, baru hidup. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Orang itu kan kalau orang itu cinta, dia tuh disebut-sebut terus. Orang terus sudah cinta, orang cinta kepada perempuan, umpamanya seorang laki-laki cinta kepada perempuan, begitu cinta banget dia sebut, dia ingat, dia kenal terus dalam hati nama itu perempuan. Ulana, Masya Allah, ulana. Cinta, ya begitu. Pun cinta kepada baginda bersama Rasulullah. Dia sebut terus itu Rasulullah. Baik secara kalau nggak di lisannya, di hatinya dan di sikapnya. Af'al dalam bentuk sikap perbuatan apa yaitu mengikuti sunnahnya baginda besar Muhammad SAW, dari melek mata sampai menutup mata. Itu banyak sekali sunnah-sunnahnya baginda besar Muhammad SAW. Bagaimana kita bangun itu belajar berdoa doa ajarannya Nabi, sunnah itu kan sudah bukan hal yang wajib, sunnah Nabi. Dan lain sebagainya sampai kan kita untuk kembali tidur. Banyak sekali Masya Allah. Makanya ya Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan 3 hal yang aku senang dalam urusan dunia ini. Yang pertama adalah mutaba'atun Nabi fi akhbari, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW di dalam semua hadis-hadisnya. Lalu yang kedua, wa tabarruku bi anwarihi, dan menuai keberkahan dengan cahaya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Menuai keberkahan ya, rahmat Imam Ahmad bin Hanbal ya kan? Makanya dikatakan dari kita, kalau bagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Hanafi yang tahsil ilmi fi tulillah, menghasilkan ilmu sebenarnya tidak ada sanggup, tapi ada ya upaya kita untuk bisa menuai keberkahan dan cahaya ilmunya baginda besar Rasulullah. Namanya disebutkan oleh bahasa orang itu tabarukah. Kalau kita nggak bisa satu malam penuh, ada
sesaat tabarukan untuk mengambil keberkahan aja sedikit. Kita sebelum tidur ya, ataupun begitu kita bangun di 23 malam kita buka sedikit, tetap bangun sedikit dan tutup. Tapi diistiqomahkan, bukan cuma setahun sekali. Istiqomahkan, istiqomah yang berat. Istiqomah selalu bin alfi karomah. Istiqomah lebih hebat daripada 1000 keramat, karena terus secara kontinuitas. Ya ahabul amal ilallah diwama wa inkullah. Sungguhnya amal yang disukai, yang disenangi oleh Allah SWT itu dawamnya, kontinuitasnya, berkesinambungannya, walaupun sedikit tapi terus dibuat terus. Itu lebih disenangi oleh Allah SWT. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua adalah tabarruku bi anwarihi, dan menuai keberkahan dengan cahaya-cahaya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ana Madinatul Alim, kata Nabi SAW, Ana Madinatul Alim wa adibahu. Aku ini Madinah, kotanya, negerinya ilmu dan Ali adalah pintunya. Bayangkan, negerinya ilmu Rasulullah, kotanya ilmu. Seluruh ilmu itu ya bersumber kepada baginda besar Muhammad SAW. Baik itu semuanya kan artinya itu Al-Quran dan hadis yang Allah turun kepada baginda besar Muhammad SAW, dan juga bagaimana hadis-hadisnya Rasulullah SAW bercabang lagi ya, banyak ilmu. Dari dalam Al-Quran itu sumbernya ilmu ya. Al-Quran itu sumbernya ilmu. Nah ilmu ini kan dijabarkan, dijelaskan oleh baginda besar Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya. Lalu akhirnya pecah lagi, cabang lagi, luas jadilah namanya ilmu. Kalau di dalam ilmu fikih ada ilmu usuluddin, ya, usul fikih dan lain sebagainya, banyak ilmu tauhid, juga ilmu tafsir, ilmu hadis itu banyak lagi cabangnya, dari jalur hadis ya. Ada lagi ilmu ilmu dalam ilmu gramatikal, bahasa Arab itu banyak sekali cabang-cabang ilmu, itu luar biasa luas ya. Nah kita kan tadi nggak bakal bisa untuk menggabung semuanya, tapi ada ya, walaupun nggak semua, ada upaya dalam diri kita ya, untuk suka senang dengan namanya ilmu. Nah makanya harus dibiasakan kita sebelum tidur sedikit paling nggak kita bahas tentang edukasi, kita tutup sudah tabarukan namanya. Itu namanya katakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bertabarruku bi anwarihi, dan menuai keberkahan dengan cahaya-cahaya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, wasuluku tariqi atharihi, dan menempuh jalan jejak-jejaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang mengikuti artinya ya, ittiba'an, mengikuti daripada jejak-jejaknya Rasulullah SAW. Kita ini harus ada di dalam diri kita. Ya, kalaupun kita sebagai sampaikan, walaupun kita nggak bisa penuh, tapi ada, walaupun sedikit, tapi ada. Ya, mengikuti daripada jejak-jejaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang pertanyaannya ya, terpulang kepada diri kita semua. Ya. Apa 3 hal yang kita sukai, yang kita senangi dalam urusan dunia? Kalau orang yang tidak ada hatinya itu cenderung kepada Allah wa Rasul, cenderung kepada akhirat, 3 hal yang dia sukai. Kebanyakan orang nih, karena bilang orang yang gak ada kecenderungan dia kepada Allah dalam diri dia, kecenderungan dia kepada Rasulullah, kecenderungan dia kepada akhirat. 3 hal yang orang sukai itu harta, tahta, wanita. Ya, orang kebanyakan itu. Kalau orang dalam diri dia tidak ada kecenderungan kepada Allah, tidak ada kecenderungan kepada akhirat, 3 hal itu ya, harta, tahta, wanita, apa lagi? Nah jangan sampai kita ya seperti itu. Harus ada kita di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada 3 hal yang kita sukai dalam dunia ini apa? Apakah kita mau mengikuti seperti salah satu daripada sahabatnya, mengambil banyak, ini sahabat yang ini satu ambil, Rasulullah ini satu ambil, ini satu ambil. Ini 3 hal. Maksudnya apa? Yang memang kita pegang, kita dawamkan. Bukan yang lain kita tidak suka, yang kita suka, tapi kita tidak mampu untuk mengamalkan semuanya. Tapi ada yang bisa kita pegang, 3 hal paling tidak, yang kita pegang kuat-kuat, yang selalu kita lakukan, yang selalu kita istiqomahkan, kita dawamkan untuk kita amalkan. Tuh, tinggal pilih. Ya, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ada nggak 3 hal itu yang nggak pernah kita lepas? Umpamanya baca Quran, tiap hari juga selalu ada, tiap hari kita baca Quran, nggak lepas itu.
Aku senang dalam urusan dunia, yang dalam aku senang dalam urusan dunia pertama baca Quran. Bagus. Lalu apa? Oh, baca selawat, bagus. Lalu apa? Hadir di majlis itu, bagus. Nah, harus ada itu, jangan sampai nggak ada. Mungkin yang lain kita tidak bisa setiap hari kita dakwahkan, tapi harus ada 3 hal yang harus kita dakwahkan atau kita lakukan setiap hari. Kita pegang. Nah, itu tentu kita sebagaimana ya daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh sahabat-sahabat yang mulia. Itu juga arba'atul imam 4 mazhab imam pendiri imam pendiri 4 mazhab itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in, radhiyallahu anil jami'i wa amatna bimadadihim amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, menjauhkan murkanya kepada semuanya. Wa amaddana bimadadihim amin, dan semoga Allah SWT menolongi kita dengan sebab pertolongan mereka, amin ya rabbal alamin. Bisa lagi disampaikan ya. Soal negara kita akan datang apabila ada kata yang salah ucap salah sikap salah kata Allah bagi Muhammad dan pada antum semua mohon dibuka kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.